Korupsi itu menurut gue itu mengambil sesuatu dengan apa? Dengan bukan susah sih. Makan uang rakyat. Perbuatan yang merampas hak orang lain. Wabah penyakit yang merasuk ke sistem dan sudah membudidaya di Indonesia. Sadis, tidak berperi kemanusiaan, maling duit rakyat. Perlakuan yang tidak sesuai dengan kenormaan dan tidak sesuai dengan kemanusiaan yang beradil dan beradab. Mengambil hak orang lain. Dalam KBBI itu adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, institusi, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi itu hampir semua dimotivasi oleh nafsu dan keinginan. Ya menurut saya, nafsu dan keinginan ini hampir sama dengan binatang lah yang mengikuti nafsu dan kepentingan mereka. Jadi ya secara harfiah korupsi itu adalah pemikiran binatang. Suatu kejahatan yang sangat besar. Penggunaan public goods secara sepihak. Suatu kejahatan yang paling kecil dan paling memalukan di dunia. Virus, penyakit, atau bisa dibilang adat istiadat lah yang sudah melekat dalam negeri kita. Menyalahgunakan amanat dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Segala sesuatu yang merugikan orang lain ya, terutama yang berhubungan dengan anggaran tentunya. Meskipun kalau korupsi waktu juga termasuk korupsi. Fenomena sosial yang ibarat virus, dia cepat menjangkit, dan ibarat narkoba dia sangat membuat ketergantungan. Salah satu bentuk dari kecacatan moral. Pencurian yang terorganisir. Korupsi itu kejahatan. Kita semua adalah korban korupsi. Waktu itu saya diharuskan membayar sejumlah uang dan seharusnya dalam pembuatan kartu tanda penduduk itu tidak dikenakan biaya sedikit pun. Ya pernah bersama dengan jutaan orang di Indonesia. Kalau tidak ada yang korupsi, artinya zero level corruption, itu contohnya pendidikan itu kita bisa gratis sampai mungkin pendidikan tinggi. Gua bayar pajak, di mana pajak itu harusnya sampai untuk gua sendiri dan untuk rakyat Indonesia yang lainnya. Tapi di situ juga ada orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Ya contohnya ya fasilitas umum. Soalnya gue suka banget naik angkot. Nah itu tuh kayak nggak berkembang-kembang sampai sekarang. Dana sekolah yang nggak sesuai sama harapan dan nggak transparan. 70% kekayaan Indonesia hanya berada di tangan 10% orang terkaya di Indonesia. Jadi menurut gua, korupsi itu membuat kekayaan negara tidak bisa dioptimalkan bagi kesejahteraan semua orang. Ya, saya pernah dirugikan. Ya, setiap orang pasti dirugikan karena korupsi. Baik itu kecil ataupun besar. Baik itu sadar ataupun tidak. Pernah. Dulu gue sempat kerja di salah satu startup di Berlin. Startupnya cukup tergolong masih baru, masih muda. Salah satu co-foundernya dia mencuri uang perusahaan, yang pada ujungnya perusahaan bangkrut dan gue jobless, gue mesti cari kerjaan baru lagi. Fatal. Misalnya merajalela dan sampai ke anak pinak pasti semua ikutan belajar hal yang nggak benar. Kalau korupsi dibiarkan, menjadi apa dunia ini? Korupsi akan mengantarkan kita ke gerbang kehancuran di segala aspek kehidupan. Ngeri kan? Emang. Rakyat yang udah kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Banyak hak orang akan terampas. Efeknya sekarang sudah ada. Contoh negara kita lagi nggak beres sekarang. Sumber-sumber negara kita akan hilang. Bila korupsi dibiarkan, maka korupsi itu akan mendarah daging sampai ke generasi yang selanjutnya, dan kalian semua tahu korupsi itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Apapun bentuknya, korupsi merugikan. Korupsi tidak hanya penyalahgunaan dan penyelewengan harta, tetapi juga penyelewengan terhadap kekuasaan. Anda bayangkan, jika penguasa menyalahgunakan kekuasaannya, dia tidak hanya memakan uang rakyat, tetapi juga menyengsarakan masa depan rakyat. Itu akan memberikan dampak negatif sendiri terhadap negara Indonesia, bangsa Indonesia. Orang-orang yang di atas atau generasi yang lebih tua dari kita bakal digantiin oleh generasi kita. Dan kita harus milih, apakah kita mau nerusin budaya lama ini atau kita bikin budaya baru yang lebih bagus. Dan gue rasa kalau korupsi tetap berlanjut seperti sekarang atau mungkin malah makin parah, itu bakal
kita bakal ngerusak negara kita sendiri. Apa yang seharusnya jadi berguna untuk rakyat diambil sama orang yang gak bertanggung jawab. Kita akan jadi bangsa yang korup. Korup sendiri berasal dari kata Latin corrupae, yang berarti rusak. Kita akan menjadi bangsa yang rusak. Kita akan selalu merasa inferior dibandingkan bangsa lain. Kita tidak akan pernah bisa dengan bangga bilang, saya orang Indonesia, saya datang dari Indonesia. Jika lingkaran setan korupsi terus dibiarkan, maka sia-sialah perjuangan para founding father. Bisa jadi beberapa tahun ke depan Indonesia hanya tinggal nama. Bangsa kita akan terus-terus menjadi bangsa yang terbelakang. Kita akan terus dibodohi oleh para pelaku-pelaku korupsi. Indonesia bakalan selalu jadi negara nomor buntut. Kita selalu bilang kita harus jadi negara yang makmur, yang sejahtera. Setiap kali 17-an selalu tagline-nya itu bicara tentang menyejahterakan masyarakat Indonesia. Tapi, omong kosong deh. Kalau korupsi ini nggak dibasmi ya, kita tuh bakalan terseok-seok terus. Ketika kita ngelakuin hal-hal kecil dengan jujur tanpa korupsi, kita akan membasmi korupsi mulai dari setiap kita. Mulai dari akarnya aja sih, yaitu dari pribadi masing-masing sendiri. Perbaikan moral tiap individualisnya didampingi dengan rasa sosial yang tinggi. Dengan itu, kita tuh nggak akan tega buat ngejahatin orang lain, buat ngambil hak orang lain. Biasanya orang akan bilang dimulai dari yang atas atau dimulai dari presiden. Tapi menurut saya, keluarga adalah tempat di mana kita menghindari korupsi. Jadi saya akan memulai dengan hal yang kecil, yaitu tidak korupsi waktu. Sehingga menggunakan waktu dengan baik adalah contoh dari mengurangi korupsi. Penerapan kejujuran di manapun, kapanpun, dengan siapapun. Lo harus ngelakuin sesuatu yang benar, walaupun itu nggak ngebikin orang sekitar lo seneng. Tapi kalau itu benar, itu harus lo kerjain. Sebenarnya kan korupsi itu tindakan serakah ya, ingin lebih lagi, dan lebih lagi. Jadi sebenarnya menurut saya tindakan konkretnya sih kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Gue bisa belajar sekarang yang benar dan mungkin gue bisa suatu hari masuk pemerintahan dan bisa ikut seperti jalannya Ahok gitu, membela kebenaran yang. Kita harus membantu dan turut dalam mengawasi kinerja pemerintah. Kita ini sekarang sedang berada dalam proses revolusi mental, seperti yang pernah ditulis oleh Jokowi pada masa Pilpres dulu, karena dikatakan bahwa revolusi mental itu adalah suatu gerakan nasional untuk melawan budaya lama, warisan rezim represif Orba. Dan inti dari budaya lama itu yang paling pokok adalah korupsi. Nah, sekarang ketika langkah ini sedang dijalankan, ada perlawanan. Nah, disinilah saya kira kita harus ikut ambil bagian di dalam melanjutkan revolusi mental itu. Saya rasa dimulai dari sendiri supaya jujur, kemudian disiplin terhadap amanah, seperti tidak menyuap dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan, dan sebagai pengajar bila saya kembali ke Indonesia, saya rasa yang bisa saya lakukan adalah mendidik mahasiswa supaya tetap jujur dan disiplin, tidak menyontek pada saat ujian dan selalu tepat waktu. Mungkin saya akan memposting tindakan korupsi itu di sosial media dan biarkan masyarakat yang menilai. Untuk jangka pendek mungkin ngebangun awareness di lingkungan sekitar. Untuk jangka panjang kemungkinan pendidikan moral dan pendidikan anti korupsi itu udah ditekankan dari kecil, dan juga badan hukum juga harus jelas, entah itu hukuman mati atau hukuman yang lainnya. Yang sedang diterapkan di Jakarta misalnya e-budgeting itu sangat baik menurut saya. Belajar dari kesalahan pemimpin-pemimpin terdahulu, mengerti dan memahami betapa bahayanya korupsi itu sendiri, karena suatu saat nanti generasi sayalah yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin tersebut. Kita harus mendukung segala upaya memperbaiki atau memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Apapun yang dilakukan oleh lembaga hukum, kita harus dukung itu semua. Salah satunya mendukung KPK. Karena saya sangat percaya bahwa satu-satunya lembaga paling kredibel untuk memberantas korupsi itu KPK. Kita berusaha untuk selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jangan mau menerima kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan elit tertentu saja. Terimalah dan dukunglah kebijakan pemerintah yang akan mensejahterakan semua orang.
Laut.